apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Doa, tidak ada doa yang sampai, yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Allah mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa itu bukan masalah sampai tidak sampai, tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Gak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan, berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf, ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh, dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir, ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah, maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat, maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat, maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita datang ke kuburan orang tua, baik kerabat, kemudian kita membaca Al-Fatihah? Baca Al-Fatihah nggak ada contoh. Al-Fatihah untuk orang mati nggak ada contoh dan nggak akan sampai. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah An-Najm ayat 39, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Ibnu Katsir bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa nggak bisa orang mengirimkan bacaan atau pahala kepada orang, nggak bisa, nggak akan sampai. Masalah ibadah kembali pada masing-masing orang. Jadi Al-Fatihah nggak sampai. Begitu juga yang lainnya, bacaan Al-Quran. Kadang-kadang orang sudah meninggal dibacakan Quran. Orang disuruh membaca Al-Quran di mana? Di rumah. Terutama surah Al-Baqarah, di masjid baca Al-Quran, bukan di kuburan. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk ancaman kepada siapa? Orang hidup, orang mati. Di surah Yasin ayat 70 Allah berfirman, liyundira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Bahwa Al-Quran diturunkan Allah untuk mengancam orang yang hidup, hayyan, orang yang hidup, bukan orang mati. Kok orang mati dibacakan Quran? Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita baca Al-Quran di rumah kita. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang membacakan surah Al-Baqarah. Enggak ada para sahabat membacakan Quran di kuburan, enggak ada. Kemudian juga mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi juga enggak ada. Ini kan banyak orang setiap hari dari majelis ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Dari mana? Yang disuruh kita membanyakan apa? Sholawat kepada Nabi, bukan baca Al-Fatihah. Kenapa enggak Al-Baqarah? Kenapa enggak Ali Imran? Kenapa enggak An-Nisa? Kenapa enggak Al-Maidah? Kok Al-Fatihah? Enggak ada dalilnya. Di Quran maupun di hadis Nabi yang sahih, enggak ada para sahabat kumpul, ayo kita baca Al-Fatihah untuk Nabi. Enggak pernah ada. Enggak ada sebuah riwayat yang demikian, dan enggak akan sampai. Perhatikan, yang Nabi mau kepada umatnya apa? Ittiba, mengikuti beliau, bukan mengirimkan Al-Fatihah. Nabi sudah tempatnya di surga yang paling tinggi. Nabi itu Firdaus al-A'la yang paling tinggi. Yang pertama kali membuka pintu surga siapa? Rasulullah SAW. Kita kayak banyak amalan aja mengirimkan Fatihah ke Rasulullah. Disuruh ittiba kepada beliau. Yang Allah perintahkan salawat dan salawat Nabi sesuai dengan sunnah. Bagaimana hukumnya mendoakan orang yang meninggal atau tertimpa musibah dengan membacakan surah Al-Fatihah? Ini khilaf di antara ulama, apakah membaca Al-Quran itu akan sampai kepada orang mati? Itu khilaf di antara ulama, banyak ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, gitu kan? Tapi saya pribadi cenderung dengan pendapat yang mengatakan tidak ada, karena belum ada hadis Nabi SAW secara khusus yang mengatakan misal Al-Fatihah untuk Hamzah, Al-Fatihah untuk Ja'far, ini semua adalah paman dan sepupunya.
Tidak pernah ada riwayat masalah itu. Padahal sebenarnya bisa saja Nabi SAW sebutkan kan. Tapi ada ulama umumnya mengatakan bahwasanya semua amal soleh bisa sampai kepada orang mati. Allahu a'lam ya. Kalau saya ditanya pribadi, saya lebih berhati-hati. Saya pribadi tentunya ya, yang sifatnya memang juga pendapat jumhur ya, juga pendapat ulama ya. Bukan berarti saya pribadi ini berarti saya sendiri. Enggak, saya berujuk juga dengan pendapat. Kalau antum ketik di Google tentang masalah sampainya bacaan Quran untuk orang mati, antum dapat banyak perselisihan pendapat ulama kan. Nah, pendapat itu ada dua, ada yang membolehkan, tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan saya cenderung dengan pendapat itu. Karena memang dalil-dalil tidak ada yang sharih, yang jelas mengatakan bacalah Al-Fatihah untuk si fulan atau bacalah surah Yasin untuk si fulan, itu enggak ada. Tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh, semua amal saleh masuk di istilah dengan amal saleh yang akan sampai kepada orang-orang mati. Allahu a'lam. Kalau saya pribadi sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sampainya membaca Al-Quran untuk orang mati kan? Tapi yang kita sudah jelas ada istighfar, berdoa untuk mereka, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat disebarkan, haji dan umrah, yang sudah jelas-jelas ada dalilnya ya. Teman-teman sekalian, kita berjaga-jaga berada di sebuah lingkungan yang pasti aman, lebih aman dibandingkan kita berada di sebuah lingkungan bisa benar bisa salah. Bisa ditangkap maksudnya? Kalau kita menjaga diri kita pada perbuatan amal soleh yang ada dalilnya jelas, gitu kan? Maka kita berada di zona yang aman, karena ada dalil, nggak ada keraguan. Pasti diterima sama Allah, tinggal keikhlasan dan mengerjakan dengan benar. Tapi kalau kita di luar zona ini, bisa benar, bisa sunnah, bisa bid'ah, ragu kan gitu. Kita berada di zona yang tidak aman, teman-teman sekalian. Tidak aman, dan ini berbahaya buat kita. Sementara di zona aman ini sudah banyak sekali dalil, banyak amal yang bisa kita kerjakan. Seperti berbanyak istighfar untuk mayit, kita mendoakan mereka, berdoa sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam doain orang tua kita, nggak masalah. Berdoa sebanyak-banyak, karena memang doa anak soleh diterima. Istighfar untuk dia, bersedekah buat dia setiap hari, setiap saat, gitu kan? Kita haji dan umroh, sebarkan ilmu bermanfaat dari dia yang jelas di zona aman. Udah, kirim sebanyak mungkin, gitu kan? Di zona yang tidak aman, yang belum jelas dalilnya, ini bisa benar bisa salah. Karena tidak selamanya niat baik itu bisa diterima, kan harus seperti yang Allah inginkan. Allah kan sudah sempurnakan agamanya. Jangan lagi teman-teman yang sedang diingatkan masalah ini tersinggung. Enggak, ini yang suka buat yang dianggap bid'ah ini, fadhal, buat deh kalau mau gitu. Karena kalau diingatkan tidak mau dengar, ya sudah, itu hak antum, silahkan saja. Jangan dianggap oh ini berarti dilarang, ya sudah. Tapi jangan juga larang kami mengatakan ini adalah salah ya, ini zona amannya ini loh, supaya masing-masing saling menghormati. Kalau memang tetap mau lakukannya, silahkan. Seperti bahasa saya teman-teman sebagai penutup, setiap orang di muka bumi ini seperti belanja di supermarket, bisa pilih barang apa saja, tapi lewat kasir, ada tanggung jawabnya. Apalagi kalau sampai instruksikan orang mengerjakan tanpa ada dalil yang jelas, konsekuensinya berat kan gitu. Lebih baik kita di zona aman, ini kerjain, ini hadisnya, ini ayatnya, pasti ya. Itu aja kita sibukin diri. Bukankah itu lebih aman? Lebih aman, lebih baik. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan semoga amal yang pernah kita kerjakan semua diterima oleh Sang Pencipta Allah, dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti dengan kemahamurahnya menjadi pahala. Dan semoga saja sisa umur kita ke depan semuanya diisi dengan amal saleh, keberkahan di harta, di keturunan, di pasangan, dan juga puncaknya kita masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dan kita mohon kepada Allah Zat Maha Kuat, Maha Perkasa, yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan kita dan malaikatnya hadir di majelis ilmu ini, agar memberikan pertolongan untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada saat ini. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya memberikan hidayah para pemimpin-pemimpin negara ini dan negara-negara kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, memuliakan Islam di tangan mereka sehingga memang menjadi amal jariah buat mereka. Dan semoga negara kita menjadi contoh buat negara-negara Islam yang lain. Dan semoga semua orang yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang berbuat salah semoga diampun dan dimaafkan, dan semoga semua permusuhan dan perselisihan diangkat oleh Allah yang Maha Pemurah dan Maha Bijaksana. Dan sebagai penutup, semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan.